Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman azanillahu yakum. Marilah mengawali kajian pada malam hari ini kita sama-sama membaca doa thalabul ilmi, doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur milik Allah SWT. Oleh karenanya hendaklah senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat muslimin muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan memasuki kitab Siyam atau kitab saum, kitab puasa. Maka hadis yang pertama yang akan disampaikan adalah hadis nomor 669. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu ramadana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu, muttafaqun alaih. Rasulullah telah bersabda, janganlah kalian atau kamu semua mendahului Ramadan dengan satu hari berpuasa atau 2 hari. Jadi saum 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan itu dicegah atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, pengecualian, ada kecualinya, yaitu seseorang yang dia biasa bersaum atau berpuasa dengan puasa yang lazim, yakni misalkan sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan itu bertepatan dengan saum sunnah hari Senin ataupun hari Kamis, ataupun Ayyamul Bait, hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 sebagaimana yang tadi disebutkan oleh ketua DKM kita. Jadi maka bagi orang tersebut dibolehkan saum.
Berarti dengan kata lain, bagi orang yang sengaja tanpa ada kebiasaan sebelumnya untuk saum pada hari sehari atau 2 hari menjelang masuknya Ramadan, maka itu terlarang. Hadis ini muttafaqun alaih, telah disepakati oleh kedua ahli hadis, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihannya dengan sebutan muttafaqun alaih. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis yang kedua berikutnya adalah hadis nomor 670. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, dia berkata, man shamal yauma alladhi yashakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa, kata beliau ini, yang saum mendahului hari disyariatkan saum, barang siapa bersaum pada hari yang syak, maksudnya pada hari sebelum masuknya Ramadan, apakah sudah masuk atau belum bulan Ramadan, namanya hari syak, hari ragu, begitu para ikhwan ya. Maka apa resikonya? Faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah bermaksiat atau memaksiati akan Abul Qasim. Abul Qasim adalah nama julukan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abul Qasim itu sekali lagi adalah nama julukan karena salah seorang anak beliau bernama Al-Qasim. Maka masyhur juga para sahabat dulu memanggil beliau, terutama sebelum masa beliau diangkat sebagai Rasul Allah, sebelum usia 40, beliau sudah punya anak yang namanya Al-Qasim itu. Maka dipanggilnya dengan Abul Qasim. Demikian para ikhwan dan akhwat rahimakumullah tentang hadis yang kedua ini. Disebut oleh Imam Bukhari itu mu'allaq hadisnya, kemudian diwasalkan dia oleh 5 ahli hadis. Berarti ini ada perimbangan tentang kesahihan hadis ini. Ditambah lagi wasahahu, disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban mensahihkan. Jadi dengan demikian, maka hadis ini secara matan sesuai dengan hadis yang sebelumnya, yaitu melarang akan sehari atau 2 hari masuknya bulan Ramadan untuk berpuasa. Kemudian keterangan atau syarahnya, yang pertama, dilarang seorang saum sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali orang yang terbiasa, sebagaimana tadi sudah kami nyatakan, seperti halnya saum hari Senin atau hari Kamis yang bersamaan dengan hari syak ataupun hari sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Keterangan berikutnya, dilarang juga seseorang bersaum pada hari yang syak tadi, diragu-ragukan. Ya. Apakah ini termasuk sudah masuk tanggal 1 Ramadan ataukah belum? Maka itu termasuk hari syak. Baik para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadis yang ketiga yaitu hadis nomor 671. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar, dalam hal ini adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, aku sudah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihatnya,
maka berpuasalah. Dan apabila kamu melihatnya, yakni hilal ya, awal daripada bulan Ramadan yang pertama, maka saumlah. Apabila kamu melihat awal daripada bulan sesudah Ramadan, yaitu bulan Syawal, maka hendaklah kalian saum pula. Hendaklah kalian beridul fitri, maksudnya, maaf. Hendaklah berbuka puasa, yaitu dengan beridul fitri. Kemudian lanjutan hadisnya, fa in ghumma alaikum, apabila tertutup awan dari penglihatan kamu sekalian, ya, faqdurulah, maka hendaklah kalian mengukur. Ya. Arti mengukur di sini ditafsirkan oleh hadis lain, ya, ini menyempurnakan hitungan 30 hari. Yang biasanya bulan itu Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis lain bahwa kami ini kaum yang tidak bisa menghitung. Maka jumlah bulan itu adalah seperti ini, 10 beliau. Kedua kali beliau mengatakan hakadha, seperti ini. Kemudian beliau melipat satu jari, kemudian 9 jumlahnya, summa hakadha, 29. Jadi aslinya bulan itu beredar pada umumnya di tiap-tiap bulan, pergantian bulan selama 12 bulan setahun itu adalah 29. Manakala di kala pergeseran itu, di kala satu tempat untuk melihatnya, baik dengan hisab maupun dengan ru'yat, tertutup awan, ghumma, tidak bisa kelihatan itu bulan, maka di hadis lain disebutkan fa'udu salatin, maka sempurnakan hitungannya 30 hari. Maka di dalam hadis 671 alif ya, 671a ini keterangannya, wali Muslim, dan khusus bagi riwayat Imam Muslim, fa'in ugmiya, apabila dikabutkan ya. Jadi kalau ada tambahan alif biasanya, apalagi ini adalah fi'il majhul jadinya ya. Apabila tertutup maksudnya oleh awan, demikian juga artinya sama, fa'in gumma sama juga tertutup awan. Alaikum, bagi kalian semua, faqduru lahu 30, maka kadarkanlah bagi bulan itu 30 hari. Jadi mengkadarkan itu artinya menghitung dengan 10 ditambah 10 kemudian ditambah dengan 10 lagi gitu. Jadi 10, jadi 30, karena terjadi ugumiyah ataupun terjadi gumma ya kan, terjadi tertutup awan. Kemudian hadis 671 ba atau b, walil Bukhari fa'akmilu, kalimatnya fa'akmilu al-iddata 30, fa'akmilu al-iddata 30, maka hendaklah sempurnakan hitungan bilangan bulan tersebut 30 hari. Jadi tidak ada syak lagi para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, tidak ada ragu bagi kita bahwa dengan kalimat yang berbeda-beda ya, itu bermakna yang sama. Tujuannya adalah apabila tertutup awan, sempurnakan 30 hari bilangan bulan tersebut. Kemudian hadis yang ke-672, walahu fi hadisi Abi Hurairah, dan baginya dari hadis Abu Hurairah. Jadinya yang terdekat di sini adalah lil Bukhari, karena
Sebelum itu adalah lafaz Al-Bukhari. Maka di sini disebutkan fa'akmilu iddata Sya'bana 30. Maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Berarti para ikhwan dan akhwat, hadis ini berkenaan dengan berakhirnya bulan sebelum masuknya Ramadan. Maka setelah kita menghisab, setelah kita menghitung, tentunya adalah kita dalam hal ini adalah para pakar dari ilmunya dalam hal menghitung atau menghisab. Pada waktu hari ke-29 di akhir bulan Sya'ban, maka berlaku lagi satu lagi, yaitu ru'yatul hilal. Ini terlepas dari perbedaan cara pengambilan istimbat. Ada sebagian yang mengatakan bahwa dicukupkan dengan hisab, maka itu bermakna apabila akurasi perhitungannya maka ditetapkan sebagai ru'yat hakiki. Ya, tanpa mengurangi makna itu, ya kita hormati ya pendapat ini sudah melewati dewan ya, tarjih katakanlah seperti itu. Tapi di sisi lain ada istimbat yang menetapkan bahwa keharusan untuk menempuh kedua-duanya. Jadi setelah hisab perhitungan tanggal 29 sore hari di ufuk barat ada tim yang bergerak untuk melakukan ru'yatul hilal. Nah, kesaksian dari mereka dipercayai apabila mereka adalah orang-orang yang bersyahadatain. Ya, bersyahadat, yakni orang muslim yang tentu diangkat sumpah pada mereka telah melihat bulan atau mereka belum melihat bulan. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi di hadis ini, di hadis 672 ini dinyatakan fakmilu atau fakmilu iddata Sya'ban 30. Disempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Mohon maaf saya minum sebentar ya. Nanti dipotong aja deh. Diedit. Bismillah. Baik, kita akan lanjutkan hadis ke-673. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya, ada lain Ibnu Umar yang dekat dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah bin Umar. Kalau dalam periwayatan hadis ya, karena beliau disebut anak muda yang rajin dalam ikut majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tara an-nasu al-hilal. Ya. Orang-orang yang pada saat itu memperhatikan tanggal 1 ya, awal bulan, hilal maksudnya. Maksudnya tanggal 1 bulan ini disebut bukan disebut Sya'ban atau Ramadan ya, atau bulan Dzulqa'dah ya, Dzulhijjah, tidak. Melainkan umum ini ya. Fa akhbartu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu, maka aku menyampaikannya perihal hilal tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anni ra'aituhu, bahwasanya aku telah melihatnya gitu. Fasama, maka berpuasa atau bersaum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amara an-nasa bisyami, dan
beliau pun mengamarkan, memerintahkan manusia berpuasa karena sesuai dengan kesaksian dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar tadi, para ikhwan akhwat. Rawahu Abu Daud wa sahahu Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Diriwayatkan oleh Abu Daud, disahihkan dia hadis ini oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Seperti itu para ikhwan. Kemudian hadis yang ke-674. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, bahwasanya seorang Arab Badawi ya. Arab artinya adalah Arab desa ya. Desa kalau dimaksud di sini adalah orang-orang yang tinggal di atas bukit-bukit atau gunung-gunung, karena kotanya dikelilingi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung. Kalau kota itu tempatnya dataran yang rendah, sementara desa masyhurnya adalah orang-orang Badawi yang tinggal jauh dari kota itu, di bukit-bukit, bahkan di balik-balik bukit yang terdekat dengan kota Madinah maupun kota Makkah pada saat awal dakwah beliau. Datang pada Nabi SAW faqala, maka orang Arab Badui ini berkata, "Inni ra'aitul hilal." Sungguhnya saya telah melihat hilal. Gitu para ikhwan. Jadi orang ini menyatakan melihat hilal. Maka bagaimana sikap Nabi setelah ada yang melapor melihat hilal? Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Atashhadu an la ilaha illallah?" Apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadati, disembah selain Allah? Jawab si Badui ini, qala na'am. Iya katanya, benar, saya bersaksi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, qala, sabda beliau, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah? Qala na'am. Berkata lagi Badui itu, iya, kata Badui. Jadi ini merupakan satu syarat di dalam fikih ini para ikhwan dan akhwat ya. Jadi sudut tinjauan para fuqaha dari dialog ini, maka ditetapkanlah bahwa syarat kesahihan dari ru'yatul hilal harus mengangkat dua kalimat syahadat. Artinya bersaksi di hadapan ulil amri ya, di hadapan khalifah. Sepeninggal Rasulullah SAW jelas pelanjut kepemimpinan adalah khalifah, khulafaur rasyidin al-mahdi. Maka ini rentan perbedaan tuh para ikhwan dan akhwat, ini perlu menjadi catatan besar buat kita. Kenapa? Ini ada pertanyaan yang sering muncul, yang sering kita saksikan kenyataannya. Adalah beberapa kali kejadian ya, memulai saum Ramadan ada perbedaan memulai. Ada yang mulai misalkan hari Ahad, ada yang mulai hari Isnin, ya kan? Kemudian ada yang beridul fitri pada hari Senin, ya. Ada juga yang beridul fitri pada hari Selasa. Sedangkan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para khulafaur rasyidin al-mahdiyyin ini adalah jelas sentral kepemimpinan umat menjadi hal yang mutlak, membuat mereka tidak ada khilaf di dalamnya.
atau tidak terjadi ikhtilaf di antara umat, baik yang hidupnya haula Masjid Al-Haram Madinah Al-Munawwarah maupun orang-orang yang ada di luar daripada itu. Artinya Arabi ataupun Ajami, itu semuanya mengikuti bagaimana keputusan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, keputusan Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Maka setelah itu kepemimpinan umat ini sudah mulai terjadi dengan pola atau dengan sistem, dengan manhaj yang di luar daripada manhaj yang sudah diteladankan oleh para Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Itu sudah berbentuk kembali lagi pada mulkan para ikhwan dan akhwat. Jadi masa yang paling soliditas kepemimpinannya dan juga sangat akurat dalam soal penetapan, karena tidak ada jawaban bagi makmum apabila sudah ditetapkan oleh amirnya, oleh imamnya, khalifahnya, kecuali sami'na wa ata'na. Nah, seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Fa'adzin fin nasi ya Bilal. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, umumkan kepada seluruh manusia, wahai Bilal. Jadi kalimat wa'adzin fin nas, ya, ini sama seperti kalimat yang kita baca dalam surat Al-Hajj para ikhwan. Jadi bahasa yang keluar dari lisan Nabi itu bahasa yang terkontrol oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hanya bedanya di sini adalah menggunakan fa, ya. Karena ada berkelanjutan dengan kalimat sebelumnya, dialog dengan orang Arabi tadi, orang orang Arab gunung tadi. Kemudian dilanjutkan dengan seketika beliau menyampaikannya kepada Bilal. Kalimatnya fa'adzim finnas. Di dalam surah Al-Hajj kita jumpai kalimat perintah Allah pada Nabi Ibrahim, diwahyukan di dalam Al-Quran ini, wa'adzim finnasi bil hajji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Itu kalimat wa'adzim finnas, berarti seluruh manusia. Maka tidak bisa tidak, berhaji itu konsentrasinya ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah sampai kepada Arafah, Mina, Muzdalifah. Itu saja konsentrasi makan atau tempat untuk berhaji. Tentu diawali dulu dengan dari mana memulai haji, yaitu di miqat makani. Miqat makani itu ketetapan tempat di mana orang harus memakai ihram. Kalau dia masih awal masuk, maka dia misal dari Madinah contohnya, yaitu di di Bir Ali dari Madinah menggunakan ihram. Baik orang melakukan haji tamattu maupun haji ifrad, ya, maupun haji qiran, semua dari sana. Jadi kita batasi sampai di situ, ya. Kemudian ada juga miqat zamani. Miqat zamani ini berkaitan dengan seluruh dunia. Ketika miqat ditetapkan bahwa tanggal 9 bulan Dzulhijjah jatuh pada hari Selasa, maka seluruh dunia serentak pada hari Selasa itu melakukan saum Arafah. Karena ada kata Arafah dan kata Arafat. Kalau Arafah ini kaitannya dengan zaman, waktu untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Maka Rasulullah SAW tepat mengatakan saumu Arafah,
Saum Arafah. Saum pada hari Arafah yang sudah ditetapkan oleh ulil amri atau khalifah pada hari Selasa. Maka dengan demikian Idul Adha tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengingkari apabila ada di ulil amri kita yang sebenarnya yaitu khalifah atau imamul muslimin, maka kita akan melaksanakan Idul Adha pada Yaumul Arbi'a, yaitu hari Rabu. Itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Ayasumu ghadan, umumkan kepada manusia wahai Bilal. Jadi bukan hanya orang Arab yang diumumkan ya, tapi kalimatnya manusia. Jadi tepat apa yang diucapkan beliau. Hendaklah untuk puasa atau saum besok. Rawahul khamsah wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa rajjaha An-Nasa'i irsalah. Maka diriwayatkan dia oleh 5 dan disahihkan dia oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, tapi Nasa'i mentarjihkan bahwa riwayat ini atau para perawi ini itu mursal kata beliau. Ada yang tidak bersambung, satu atau beberapa orang. Tapi dilihat dari segi matan maka hadis ini adalah dikuatkan oleh hadis yang lain, bahwasanya apabila ada syahid, orang yang menyaksikan dan mereka itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, maka diterima kesaksian mereka itu. Berapa menit lagi? Baik para ikhwan, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-675. An Hafsata Ummul Mukminina, dari Hafsah Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar maksudnya, radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Malam yubayit siyam qabla al-fajr." Barang siapa yang tidak menetapkan saum ya qabla al-fajri, berniat sungguh-sungguh menetapkan sebelum fajar, sebelum terbit fajar, bahwa dia besok akan puasa, fala siyamalah, maka tidak ada saum baginya. Dalam terkait kalimat ini adalah diterangkan hadis-hadis berikut nanti adalah saum Ramadan, saum yang fardu, saum yang wajib para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Berbeda halnya dengan saum sunnah, nanti akan ada keterangan hadis-hadis berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa malu Tirmidzi wa Nasa'i ila tarjihi waqfihi wasahu marfu'an Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi ini dijelaskan, diriwayatkan dia oleh 5 ahli hadis, tapi Tirmidzi dan Nasa'i condong kepada mentarjihkan kemauqufannya ya akan hadis tersebut, tapi disahihkan dia oleh sebagian ya sebagai marfu oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Berarti ini ada kekuatan dari keterangan perawi yang lainnya atau periwayat yang lainnya. Walid Daruqutni, dan dari Daruqutni hadis 675 alif atau A, la siyama liman lam yafridhu minal lail, tidak berpuasa seseorang yang tidak pada malam harinya sudah menentukan akan ketetapan niatnya. Jadi wajib hukumnya berniat saum itu sebelum
terbit fajar untuk saum Ramadan, untuk saum yang telah difardukan. Beda dengan saum sunnah ya para ikhwan. Satu lagi, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala, telah masuk menemui aku Rasulullah SAW pada suatu hari. Kemudian faqala, lalu bersabda, hal indakum syai', apakah ada bagi kamu sesuatu? Qulna la, kami berkata kepada Nabi, tidak ada wahai Rasulullah. Qala fa inni idzan shaim, kalau begitu saya saum. Berarti tadi Nabi tidak ada niat saum. Ini maksudnya saum sunnah. Summa atana yauman akhar, kemudian Nabi datang lagi menemui kami pada hari yang lain. Fakulna, maka kami berkata kepada beliau, uhdiyalana hais, kita diberikan hadiah berupa makanan hais namanya. Hais ini adalah makanan yang dibikin dari campuran kurma, minyak atau samin atau lemak gitu, dan susu kambing. Faqala, maka Rasulullah bersabda, hari ini perlihatkan, tunjukkan pada aku makanan itu. Oh iya. Falaqad asbahtu shaiman faakala, sesungguhnya saya sudah dari pagi itu saum, artinya belum makan apa-apa. Faakala, maka beliau pun telah memakannya. Rawahu Muslim. Jadi dalam hal ini jelas bahwasanya para ikhwan dan akhwat, bahwa apabila saum sunnah boleh ya, bahwa tadinya belum makan, lalu apabila ada makanan ya, tidak ada makanan, boleh langsung diniatkan saum sunnah. Kalau tadi tidak makan, kemudian menemukan makan di tempat yang lain, dari istri yang satu pindah ke istri yang lain, atau hari gilirnya pada yang lain, di pagi hari berganti ya, maka ditanya makanan ada, boleh makan. Artinya ini menunjukkan bahwasanya boleh tidak berniat dari awal sebelum terbit fajar apabila saum sunnah. Demikianlah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadanallahu yakum ajmain, ala faminkum. Mari kita tuh bersama kajian ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.